bersaksi. Shalom adik-adik GC, bertemu lagi dalam ibadah Junior Church Crown Palace. Hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan tema berjalan di atas air. Nah, adik-adik ngerti nggak maksudnya berjalan di atas air? Sebelum itu kakak kasih contoh ya. Nah, ini ada air dan ini ada orang. Kira-kira orang ini bisa nggak ya berjalan di atas air? Kita coba ya. Ternyata orang itu tenggelam. Tapi ada satu pribadi yang bisa berjalan di atas air, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik penasaran kan bagaimana kisahnya? Sebelum itu kakak ajak kita untuk berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul pada hari ini Tuhan untuk merayakan ibadah Junior Church Crown Palace. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau, serta mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang urapi agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. sukacita. Haleluya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar.
bagi kita adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mau undang Allah Roh Kudus bersama dengan kita dalam kita mendengarkan akan firman Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
hebat dan maha kuasa. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kuasa-Mu yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mbak Urapi, kakak akan melayani firman-Mu Bapa. Kau yang akan memberikan hikmat, akal budi daripada yang maha tinggi Bapa. Sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat kekuatan buat semua anak-anak yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, Kau juga menyertai adik-adik kami di saat mereka mendengarkan akan firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau bersama dengan mereka sehingga adik-adik kami boleh mengerti Tuhan, mereka boleh memahami, menguasai semua pelajaran firman-Mu yang diterima pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik GC, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Mei mau tanya nih, masih ingat nggak adik-adik GC? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, firman Tuhan minggu lalu masih ingat? Kita belajar tentang apa? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, sungguh ajaib bukan adik-adik Cici, dengan segala mungkin keterbatasan yang ada kalau kita lihat dari mata jasmani kita, tapi ternyata Tuhan Yesus mampu memberikan makan 5.000 orang. Oke, tepuk tangan yuk untuk Tuhan Yesus. Nah, terus sekarang kita mau belajar tentang apa nih? Nah, firman Tuhan kita pada hari ini membahas tentang berjalan di atas air. Siapa yang berjalan di atas air? Yuk kita tonton dan simak video berikut ini. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Nah, sudah menemukan jawabannya belum adik-adik GC? Siapa yang berjalan di atas air? Ayo, siapa nih? Ya, yang berjalan di atas air di video yang tadi, yang sudah kalian tonton. Siapa? Ya, betul, Tuhan Yesus dan Petrus. Oke, tapi sebelumnya kita baca firman Tuhan dulu yuk. Nah, jadi
firman Tuhan kita pada hari ini dengan tema berjalan di atas air terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Oke, ayo kita baca bareng-bareng ya adik-adik di sini. Kami ulangin sekali lagi di Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Amin. Nah, adik-adik GC, pasti sudah menemukan jawabannya ya, bahwa ternyata yang berjalan di atas air adalah Tuhan Yesus dan salah satu muridnya, yaitu Petrus. Tapi sebelumnya kami mau nanya nih, ada di sini adik-adik GC yang bisa berjalan di atas air? Ada tidak? Kalau ada, coba angkat tangan dong ya. Kalau ada, kami kasih jempol 4 deh buat adik-adik GC. Tapi sepertinya di dunia ini tidak ada ya yang bisa berjalan di atas air. Ya, jadi yang bisa berjalan di atas air ya hanya Tuhan Yesus saja. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ini adalah Tuhan dengan segala keajaibannya. Tuhan mampu ya memberikan apapun yang kita inginkan. Dia berotoritas ya, berotoritas dalam segala hal yang ada di dalam dunia ini. Ya, Tuhan mampu untuk mengubah air menjadi anggur dan membangkitkan orang mati. Bahkan Tuhan Yesus itu sendiri mampu bangkit dari kematian. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat dahsyat dan hebat. Lalu kenapa kok Petrus bisa berjalan di atas air? Karena semuanya itu atas seizin Tuhan. Tetapi dengan satu kunci, yaitu apa? Iman dan kepercayaan. Kalau kita lihat awalnya, Petrus ini ragu. Tetapi karena iman dan ketaatan, dia percaya bahwa di hadapannya adalah Tuhan. Sampai akhirnya Petrus ini berani untuk keluar dari mana? Dari kapal dan berjalan di atas air menuju ke Tuhan Yesus yang telah memanggilnya. Tetapi kalau kita lihat di video tadi, ada adegan ya di mana Petrus ini hampir tenggelam, tetapi Tuhan menolongnya. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa Tuhan itu mempunyai tanggung jawab atas hidup kita. Jadi ketika Tuhan tadi mengatakan untuk Petrus untuk datang, artinya Tuhan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi adik-adik GC, ada beberapa poin yang bisa kita pelajari dari video tadi. Apa kira-kira poinnya? Yang pertama adalah bahwa kita jangan mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Jadi ketika Petrus ini mulai berjalan di atas air, ya dengan keadaan mungkin angin yang kencang, perahu yang bergoyang. Tetapi ketika Tuhan katakan untuk datang, ya datang.
fokus ke siapa? Ke Tuhan. Jangan mengalihkan pandangan kita ke kanan atau ke kiri. Jangan melihat bahwa kok banyak badai, kok badainya besar, kok anginnya kencang. Ya, jangan mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Jadi kita harus fokus. Ya, kalau kita sampai mengalihkan pandangan kita, ya seperti yang Petrus alami, Petrus hampir tenggelam karena ketakutannya dia. Ya, karena ketakutannya sampai dengan hidup kita. Jadi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan pasti mengalami banyak pergumulan, banyak situasi atau keadaan-keadaan yang mungkin menakutkan, ya, keadaan yang tidak enak. Tapi Tuhan pengen bahwa kita itu fokus, ya, fokus kepada Tuhan, tidak perlu khawatir, karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan tuh punya kendali. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Jadi ada di sisi ketika kita ini mengakui kita ini anak Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, di saat itulah Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi jangan pernah kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan dengan hal-hal yang lain. Oke? Jika memang waktunya untuk ibadah, ya kita ibadah. Kalau waktunya firman Tuhan, ya kita dengarkan dengan baik. Ya, kita mulai dari hal-hal sederhana itu yang membuktikan bahwa kita itu fokus kepada Tuhan, fokus terhadap perintah Tuhan. Kalau Tuhan pinginnya A, ya kita ikuti, ya. Dan kita lihat kanan kiri, ya, gitu. Dan poin yang kedua adalah kita harus taat terhadap perintah Tuhan. Seperti video tadi, bahwa Petrus taat kepada Tuhan. Tuhan mengatakan untuk Petrus untuk turun dari perahu dan berjalan ke arahnya, menuju ke Tuhan. Di situ kita bisa memberikan kesimpulan bahwa Petrus taat kepada Tuhan meskipun di situasi yang menegangkan, ya. Kalau laut dengan keadaan seperti tadi, ya, seperti yang ada dalam video itu kan sangat menegangkan dan menakutkan, ya, badai yang besar, begitu juga dengan angin yang kencang. Secara logika dari sisi kemungkinan jatuh, ya, kemungkinan jatuh dan tenggelam. Tapi di sini kita lihat bahwa Petrus taat kepada Tuhan. Di situ kita bisa lihat bahwa Petrus itu mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tuhan mempercayai bahwa setiap langkah yang diambil oleh Petrus itu adalah tepat, karena dia menggantungkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab dan Tuhan mempunyai kendali atas itu. Jadi ada di sisi, kalau kita bisa simpulkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bahwa ya kita harus taat terhadap perintah Tuhan, apapun itu. Ya, kita tidak boleh bernegosiasi. Kita harus percaya bahwa goalsnya atau tujuannya itu pasti baik. Oke, adik-adik di sini, ya. Jadi dapat kami simpulkan firman Tuhan kita pada hari ini, di mana Tuhan menginginkan kita itu fokus pada Tuhan dan taat. Ketika kita fokus dan kita taat, meskipun kita akan mengalami situasi yang tidak enak, ya, tetapi ada sukacita, ya, ada kedamaian dan ketenangan. Kenapa? Karena Tuhan di belakang kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan mengatur, memberikan kendali, ya, bertanggung jawab atas hidup kita. Oke, itu adik-adik sisi yang mungkin bisa kami sampaikan, dan semoga bisa menjadi berkat bagi kita dan menjadi pengingat untuk kita adik-adik sisi sebagai anak Tuhan,
untuk selalu fokus dan taat kepada Tuhan dalam situasi atau keadaan kita. Oke? Nah, kami tutup firman Tuhan kita pada hari ini dengan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang dibagikan. Biarlah menjadi rema pengingat bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk selalu percaya, untuk selalu fokus dan taat kepada setiap perintah yang Tuhan berikan. Mampukan kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.